sampai di keluaran tol Puri dan masih macet. Masih hujan. Hujannya makin deras, jadi adem banget dan mendadak aku pilek. Ya, kayak that's fine lah ya. Biasanya aku pagi-pagi tuh memang kayak suka alergi gitu. Nanti juga biasanya tuh udah mulai agak-agak siang tuh udah mulai sembuh. Ini hujan dan ini sebenarnya tuh masih pagi sih, ini baru 6:30. Jadi masih rame banget sama yang pada nganterin anak-anaknya sekolah gitu. Nah, ntar kalau udah agak siangan macetnya beda lagi nih. Macetnya macet yang mau pada berangkat kerja, macet motor gitu. Hai guys, aku udah sampai di parkiran kantor. Dan kayak biasa, karena ini masih pagi banget, ini masih jam 7. Jadi aku mau di mobil dulu aja. Pagi ini hujan, jadi gloomy. Hari ini mungkin akan jadi hari yang lumayan hektik kali ya, karena ada beberapa hal yang memang harus aku kerjain. Karena hari Jumat itu ada presentasi. Terus kebetulan hari ini juga owner tuh datang, jadi aku ada agenda gitulah untuk ketemu dan bahas sesuatu. Setelah itu harusnya sih ya just doing daily routine aja sih. Dan ya semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Aku akhirnya pulang. Ini udah jam 6 sore. Puji Tuhan banget hari ini tuh kenceng banget motornya, jadi nggak konsen. Ya, aku seneng banget karena hari ini tuh puji Tuhan sekali ya berjalan dengan sangat lancar. Tadi tuh aku ketemu sama owner dan
puji Tuhan banget ya, memang kalau kita berdoa tuh jalan kita pasti dimudahin. Pokoknya ada suatu hal yang aku seneng banget pokoknya. Dan aku saking senengnya sampai aku terharu deh. Sebenarnya tuh aku lupa ya, aku pernah nggak sih mention di vlog tentang owner company tempat aku kerja ini ya. Tapi aku harus bilang dan aku harus mengakui bahwa owner dari perusahaan aku, tempat aku kerja, direktur utamanya gitu ya, itu orangnya benar-benar luar biasa baik banget. Jadi benar-benar aku tuh punya goals gitu. Kalau misalkan one day aku jadi owner suatu company, suatu perusahaan, jadi direktur utamanya gitu ya, aku tuh pengen jadi seperti beliau. Karena bener-bener memecahkan masalah tuh tidak menggunakan emosi, menentukan segala sesuatu tuh nggak pakai emosi, mengambil keputusan tuh dengan kepala dingin. Jadi tuh everything went really smooth gitu loh, which is good. Bule banget ya pokoknya intinya keren banget tuh. Aku tuh setiap kali ketemu sama ownernya tuh aku tuh seneng gitu loh. Seneng karena aku merasa bahwa apapun yang jadi kerisauan, kegelisahan, dan juga yang bikin aku nggak tenang lah, intinya itu tuh aku tuh bisa dapet jawaban gitu dari beliau. Nah, hal ini juga berlaku dari direktur marketing aku ya. Direktur marketing aku tuh juga bener-bener orangnya tuh punya sifat yang sama kayak direktur utama aku. Jadi orangnya tuh kalem, nggak mau pakai emosi. Ya, everything went really good. Yang di atas sih sebenarnya oke gitu ya. Ya, hari ini tuh aku kayak dapat booster, suntikan untuk semangat lagi. Dan bikin aku tuh jadi merasa bahwa wah, gue nggak boleh main-main sih kerja di kantor ini. Gue harus tunjukin kalau gue juga punya kontribusi gitu. Dan karena aku udah punya direktur gitu ya yang juga sangat baik ke aku, so I have to do what I have to do. Nah, ini aku mungkin mau nyetir dulu aja karena jalan ini cukup ramai karena kan udah sore. Jadi aku pengen nyetir dan talk to you later. Oke, bye-bye. Ngomong ini kenapa ditolak aturan itu gitu. Nah terus sih bukan masih di bawah, ini udah agak sebelum lampu, kalau dari bawah setelah lampu merah yang macet. Nah, tuh. Setelah lampu merah yang macet. Kalau dari atas berarti sebelum lampu merah yang macet kan ada perempatan dulu. Nah itu, kalau ke kiri tuh Kabatesi. Oh. Nah ini juga kemarin lucu. Nah contoh nih, stupid people. Tapi emang dia ngebut begini sih kalau kita naik juga ya kan? Good morning guys, aku udah habis nganterin Rexy. Ini sekarang aku lagi OTW ke kantor. Semalam tuh aku nyampe rumah langsung beres-beres gitu, mandi, dan aku tuh langsung tidur sebenarnya karena aku capek banget kemarin. Kayak kepala aku tuh sakit, sama di belakang kuping aku tuh kayak kenceng gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi aku langsung tidur. Sebenarnya tuh aku pengen ngelanjutin
cerita aku yang kemarin tentang direktur utama ya, atau owner dari company tempat aku kerja. Aku tuh bisa dibilang tuh kayak aku tuh seneng fans juga sama beliau gitu, karena aku tuh nggak pernah ketemu owner ataupun direktur yang seperti beliau gitu loh selama aku kerja. Biasanya tuh selama ini aku ketemu direktur itu tuh selalu yang berapi-api, emosian, ada lah feel otoriternya gitu ya. Tapi baru kali ini aku tuh kerja, direkturnya yang sekaligus owner gitu ya, itu tuh punya sifat yang manusiawi banget gitu loh, bener-bener manusiawi lah, bisa memanusiakan manusia, menganggap karyawannya itu bukan alat, bukan mesin, tapi menganggap karyawannya itu ya sebagai manusia gitu. Jadi tahu kapan harus stop, kapan harus go, kapan harus di-push, dan tahu ada juga yang namanya proses, tahu juga ada namanya belajar, tahu ada yang namanya sistem gitu yang harus kita taatin. Nah, menurutku karena beliau punya sifat yang seperti itu, itulah yang membuat beliau tuh bisa tenang dalam segala kondisi, tahu bagaimana cara mengambil keputusan dengan benar. Sebenarnya hal ini tuh juga berlaku ke direktur marketing aku. Jadi di kantor aku tuh yang selalu ada di office itu adalah si direktur marketing aku. Direktur marketing aku tuh juga orangnya seperti begitu, seperti beliau, tenang, mengambil keputusan itu nggak pernah pakai emosi, tahu memanusiakan manusia juga. Ya intinya yang aku belajar dari kedua direktur aku itu adalah nggak boleh pakai emosi sih dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin kalau kalian nonton vlog aku yang sebelum-sebelumnya, yang sering aku ceritain itu adalah bos aku ya, atau atasan aku. Jadi atasan langsung aku. Nah, atasan langsung aku itu orangnya memang beda lah sama si direktur yang aku bilang ini. Hai guys, aku nggak tahu nih kalian kelihatan muka aku atau enggak, tapi ini aku baru OTW balik dan tadi emang ada kerjaan gitu, lumayan hektik, karena besok tuh aku ternyata ada presentasi untuk monthly review dan udah nggak apa-apa, tadi aku cuma ngerjain. Sebenarnya udah beres gitu, jadi sama tadi ada beberapa hal lagi lah yang harus diselesaikan, dan akhirnya aku baru balik sekarang. Ditambah memang tadi jalanannya agak macet ya.
Oke, jadi paling aku mau nyetir dulu aja karena ini udah malam. Em, so nanti kita lanjutin lagi aja ya di rumah. Oke, dadah. Karena ya setrikaannya ada lumayan banyak, jadi aku pengen nyicil. Nah, kita sambil cerita-cerita kayak biasa ya. Ini kalau nyetrika. Nah, buat teman-teman mungkin ya kalau suka ada yang nanya kayak, lo kok yang kerjain aku doang, suaminya gimana gitu ya. Ya sebenarnya sih kita kayak bagi tugas gitu. Ya mungkin dia juga kan pulangnya tuh lebih malam dari aku gitu kan. Jadi ya sudah lah ya, aku memaklumi aja kalau mungkin dia merasa dia lebih capek, jadi dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kalau udah pulang tuh maunya cuma tidur gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu. Aku tuh lebih kayak, aku tuh tipe kalau orang yang aku tuh kayak males ribut gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu, aku juga masih bisa kerjain kan. Yang penting tuh aku tahu gitu loh sebenarnya ya dia tuh sebenarnya mau aja kalau misalkan aku minta dia kerjain gitu. Cuma aku sendiri juga kan tahu ya dia juga capek gitu, walaupun aku sendiri juga capek. Cuma aku tuh percaya gitu loh kalau cewek itu tuh punya some kind of powers yang cowok tuh nggak punya gitu. Jadi meskipun udah capek sekalipun, cewek tuh cenderung akan tetap mengerjakan kerjaannya gitu loh. Percaya deh sama aku. Dan hal itu tuh nggak bisa dilakuin sama cowok. Itu tuh udah inilah, udah naluri gitu kan. Jadi ya udahlah. Kalau misalkan ditanya capek atau enggak, ya aku juga capek lah, gile, capek banget gitu. Capek banget. Cuman ya sudahlah gitu, dijalanin aja. Karena prinsipku ya udah ya, saat aku nikah sama dia pun kayak aku tuh juga udah tahu gitu kan dia orangnya kayak gimana, plus minusnya kayak gimana, baik buruknya gimana. Jadi ya udah terima aja. Yang penting dia suportif, dia bertanggung jawab, udah kan. Dia suportif dan orangnya konstruktif gitu sih, itu yang aku suka. Dan apa ya, dia tuh nggak pernah Cela Rexi lu pasti GR deh kalau denger gue ngomong. Ya pasti dia tuh nggak pernah misalkan nih aku melakukan suatu kesalahan gitu. Misalkan aku tuh nanya pendapat dia gitu di antara dua pilihan A atau B. Dia bilang menurut dia harusnya pilih yang A, tapi ujung-ujungnya aku pilih yang B gitu ya. Nah, terus aku menyesal atas pilihan aku. Dan dia tuh nggak pernah kayak ngomong I told you so right. Dia nggak pernah kayak gitu. Dia nggak pernah kayak aku udah pernah bilang sama lo. Dia nggak pernah kayak gitu. Dan dia biasanya akan selalu mengcover aku, dan dia akan selalu bilang don't worry, nggak usah takut, nggak usah ragu, ada gue, udah tenang, lo nggak salah gitu. Nah itulah yang aku tuh dari dulu suka sama sifatnya dia tuh, yang itu dari awal kali kita pacaran ya, itu udah lama banget sampai sekarang dia tuh nggak berubah. Dia masih reaksi yang sama, masih reaksi yang baik, masih reaksi yang clumsy masih reaksi yang nggak pernah balas chat ya, masih sama. Jadi makanya kan aku suka bilang kadang kalau aku gregetan gitu kan, kesel gitu ya sudah lah ya gitu. Dia kan emang orangnya begitu dari zaman dulu, dan lo kan tetap mau gitu sama dia, pacaran lama juga kan sampai akhirnya nikah gitu. Dan pas sudah punya anak tuh
Nah ini ya, aku mau cerita. Jadi waktu pas aku hamil, sumpah ya Rex itu protektif banget. Jadi dia bener-bener yang apa ya, pokoknya dia beliin aku tuh segala apapun vitamin tuh dibeliin. Terus yang aku minta apalagi itu pasti dibeliin langsung sama dia. Terus pokoknya dia ini take care banget lah gitu selama aku hamil itu. Dan juga pas Kla udah lahir gitu ya, wah dia sampai sekarang tuh bener-bener sama Kla tuh dia sangat-sangat protektif banget, kayak bener-bener yang Kla hari ini makan apa. Dia suka ngetes Kla gitu kayak dia suka baca-baca tentang ilmu parenting juga. Jadi ya menurutku yang penting untuk hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting gitu ya untuk rumah tangga tuh dia in charge gitu loh, dia bertanggung jawab. So far he is really nice, he is really good, dia bertanggung jawab. Ya sudah gitu. Oh ya, hal satu lagi, dia sangat respect sama aku ya, aku pun juga respect sama dia sebagai kepala rumah tangga ya. Jadi memang rumah tangga kita tuh based on respect. Ya dia tuh hari ini balik, jadi aku tuh belum beli makanan dan aku belum makan sama sekali sih, ini udah jam 9 kayaknya. Jadi aku mau nungguin dia karena dia katanya tuh bawa pulang makanan, jadi supaya bisa makan bareng. Ya aku mau nungguin dia aja, karena biasanya tuh pas lagi makan bareng atau pas kayak lagi mau tidur gitu tuh biasanya tuh kita banyak ngobrol gitu loh. Dan kita tuh ngobrolin tuh banyak banget, kayak kita ngobrolin, dia sharing tentang di kantor dia lagi ada berita apa, aku juga pastinya cerita. Menurut aku sih rumah tangga gitu deh ya, oleh mama aku gitu soalnya. Jadi kayak ya udah ujung-ujungnya tuh kayak saling bercerita aja gitu loh, ada apa sih, terus kayak sharing. Dan juga bahkan kadang-kadang suka ngasih pendapat juga, kayak misalkan menurut gue lo kayaknya nggak boleh gitu deh, atau menurut gue udah bener sih sebenarnya, lu nggak usah takut lah gitu. Ya punya panjang ya, kita jalanin aja. Jadi baterai aku tuh sebenarnya udah mau habis baterai HP-nya, jadi aku mau ngecas. By the way, sekali lagi thank you for watching. Makasih banget karena barusan aku cek subscriber aku tuh udah 190. Thank you very much buat teman-teman semuanya. Aku berharap aku terus bisa sharing video dan kalian juga bisa support aku dengan likes, komen, ataupun share juga. Harapan aku dengan video aku tuh aku bisa sharing dan juga bisa saling support gitu ya sesama working mom di luar sana. Karena aku yakin tuh pasti banyak banget working mom di luar sana yang jauh lebih hebat daripada aku, dan aku pun mau belajar dari situ. Okay? So guys, talk to you later and bye bye. Thank you for watching.